Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti. Saya dari kelas 10 PBK 2. Saya akan mengulas kembali materi PKN tentang lembaga-lembaga negara Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Undang-undang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RI Serikat 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3, Undang-Undang Sementara 1950 dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4, Undang-Undang Dasar 1945, Dekret Presiden dari 5 Juli 1959 sampai 99. 5, Undang-Undang NRI 1945, hasil perubahan dari 1999 sampai sekarang. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan: 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh. 3. Penjelasan. Dan sesudah perubahan, yaitu pembukaan: pasal-pasal 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Adapun lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif, lembaga pembuat undang-undang, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Adapun wewenang MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih presiden dan wakil presiden apabila keluarga mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17. Fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang tahun 2014. Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Masa jabatan DPR 5 tahun berakhir bersamaan dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Dewan Perwakilan Daerah DPD.
dengan anggota tugas sebagai berikut: mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Adapun kekuasaan eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang. Tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3, bidang politik, hukum, dan keamanan. Kementerian Departemen ada 20 dan Kementerian Negara ada 10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Aparatus Negara dan Reformasi. Adapun kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tinggi, tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. MA Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang berwenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. MK terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. Adapun komisi yang terakhir, adapun Komisi Yudisial KY, Komisi Yudisial bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan untuk kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Komisi Yudisial terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.